Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Tahukah kamu di Copenhagen jumlah sepeda lebih banyak dari jumlah penduduknya? Atau bahwa lebih dari 50% listrik negara ini berasal dari tenaga angin yang megah? Dan bukan cuma itu, kuliah di universitas negeri bisa gratis, bahkan untuk mahasiswa Uni Eropa. Restoran di sini memukau dunia dan warga Denmark hidup sederhana tanpa suka pamer kekayaan. Bahkan negara ini bebas korup loh. Tidak sampai di situ, di sini juga warganya bebas banget untuk melakukan bercocok tanam antara cacing urap dan apem basah tanpa terikat sama-sama lain. Dan ya, mungkin dengan bininya orang pun boleh, asal dapat restu dari suaminya. Oke, ikuti kami menjelajahi Denmark dari jembatan Øresund yang menakjubkan, filosofi janteloven, hingga inovasi kuliner di restoran terbaik dunia, Noma. Negeri kecil ini menyimpan fakta-fakta unik dan inspiratif yang akan mengubah cara kamu memandang kehidupan modern. Denmark adalah sebuah negara kecil di Eropa Utara yang terkenal sebagai salah satu tempat paling bahagia di dunia. Terletak di semenanjung Jutlandia dan dikelilingi oleh ratusan pulau, Denmark menawarkan pemandangan yang menenangkan, dari desa-desa klasik dengan rumah beratap merah hingga kota modern yang tertata rapi seperti Copenhagen. Negara ini dikenal memiliki sistem sosial yang sangat maju, pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi membuat warganya hidup dengan tenang dan bahagia. Budaya hygge, konsep menikmati hal-hal sederhana dan menciptakan suasana nyaman, menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Denmark. Selain itu, Denmark juga pelopor dalam energi hijau. Lebih dari separuh kebutuhan listriknya berasal dari tenaga angin. Jalan-jalan di ibu kota pun dipenuhi sepeda, menunjukkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Meski kecil, Denmark memiliki pengaruh besar dalam dunia desain, arsitektur, dan kuliner. Negara ini menjadi contoh bagaimana kebahagiaan, kebersihan, dan kesederhanaan bisa menjadi kunci kehidupan yang berkualitas tinggi. Singkatnya, Denmark bukan hanya negara maju, tapi juga simbol keseimbangan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Denmark is for happiness and balance. Okay, enjoy your day. Di Copenhagen, sepeda bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari gaya hidup dan identitas nasional. Jalan-jalan di kota ini dirancang dengan jalur khusus sepeda yang luas, aman, dan terpisah dari kendaraan bermotor. Bahkan, di beberapa tempat, pengendara sepeda memiliki lampu lalu lintas khusus dan jembatan eksklusif untuk melintasi sungai. Setiap pagi, ribuan warga bersepeda menuju tempat kerja dalam suasana yang tenang dan teratur. Tidak ada kebisingan klakson atau kemacetan panjang seperti di kota besar lainnya. Suasana ini menciptakan ritme kehidupan yang damai sekaligus sehat. Pemerintah Denmark sendiri sangat serius mendukung budaya bersepeda. Mereka memberikan insentif pajak bagi warga yang menggunakan sepeda ke tempat kerja, membangun tempat parkir sepeda raksasa di dekat stasiun, hingga merancang infrastruktur yang ramah cuaca untuk pesepeda saat musim dingin. Menariknya, bersepeda di Denmark bukan hanya untuk orang muda. Dari anak-anak hingga lansia, semua ikut menikmati kebebasan mengayuh di jalan-jalan kota yang bersih dan tertata rapi. Disinilah terlihat jelas filosofi hidup masyarakat Denmark, sederhana, efisien, sehat, dan ramah lingkungan. Bagi banyak orang, Copenhagen bukan sekedar kota, melainkan simbol dunia yang ideal, di mana manusia dan alam bisa hidup berdampingan dengan harmoni di atas dua roda. Denmark bukan hanya terkenal karena keindahan kotanya, tapi juga karena peran besarnya dalam revolusi energi hijau dunia. Negeri kecil di Eropa Utara ini telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Lebih dari setengah kebutuhan listrik Denmark kini dipasok oleh tenaga angin,
menjadikannya salah satu negara dengan penggunaan energi terbarukan tertinggi di dunia. Kisah sukses ini berawal sejak tahun 1970-an, ketika krisis minyak melanda dunia. Alih-alih bergantung pada bahan bakar fosil, Denmark mengambil langkah berani, berinvestasi besar-besaran dalam teknologi turbin angin. Hasilnya kini menakjubkan. Ratusan kincir angin raksasa berdiri megah di sepanjang pantai dan perairan Laut Utara, menghasilkan listrik bersih untuk jutaan rumah. Salah satu simbol kebanggaan Denmark adalah ladang angin lepas pantai Hornsrev dan Anholt yang menjadi proyek energi angin terbesar di Eropa. Dari jauh, turbin-turbin putih itu terlihat seperti menari bersama angin, menjadi lambang kemajuan sekaligus harmoni dengan alam. Namun, ambisi Denmark tidak berhenti di situ. Pemerintah menargetkan net zero emission pada tahun 2050, artinya seluruh sektor energi, dari listrik, transportasi hingga industri, akan sepenuhnya bebas dari emisi karbon. Bagi dunia, Denmark telah menjadi bukti nyata bahwa masa depan energi bersih bukan sekadar mimpi. Mereka telah membangun peradaban modern yang tetap berpihak pada bumi, dan dari negeri kecil itulah angin perubahan berhembus ke seluruh dunia. Denmark dikenal sebagai salah satu negara dengan pandangan paling terbuka terhadap aktivitas bercocok tanam antara cacing urap dan apem basah paling bebas di dunia. Namun, penting dicatat bahwa kebebasan ini bukan berarti tanpa aturan, melainkan sebuah budaya yang menekankan edukasi, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi. Sejak usia muda, warga Denmark diberikan pendidikan tentang apa itu bercocok tanam antara cacing urap dan apem basah yang komprehensif dan realistis di sekolah. Materi ini mencakup kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, persetujuan atau konsen, serta pentingnya menghormati batasan diri dan orang lain. Dengan cara ini, masyarakat diajarkan memahami hubungan bercocok tanam antara cacing urap dan apem basah sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, tanpa tabu atau rasa malu yang berlebihan. Selain itu, Denmark menerapkan hukum yang jelas dan tegas terkait perlindungan dan perlakuan bercocok tanam yang aman, sehingga kebebasan individu tetap berjalan dalam kerangka hukum dan etika. Budaya ini menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara mental dan fisik, karena diskusi terbuka tentang bercocok tanam mengurangi mitos, stigma, dan resiko kesehatan. Yang menarik, pandangan terbuka ini juga tercermin dalam seni, film, dan media Denmark. Mereka menekankan narasi edukatif dan realistis tentang hubungan, cinta, dan bercocok tanam tanpa memaksakan moral tertentu atau menimbulkan rasa malu. Secara singkat, kebebasan untuk melakukan bercocok tanam dengan siapa saja di Denmark bukan sekedar soal perilaku, tapi lebih pada pemahaman, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, menjadikannya contoh bagi banyak negara dalam mendidik generasi muda secara sehat dan positif. Salah satu hal yang membuat Denmark menonjol di mata dunia adalah tingkat korupsi yang sangat rendah. Negara ini secara konsisten menempati posisi teratas dalam Corruption Perception Index yang diterbitkan Transparency International. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara di Denmark sangat tinggi, karena transparansi dan integritas dijadikan budaya sehari-hari. Beberapa faktor yang membuat Denmark berhasil bebas dari korupsi antara lain: 1. Transparansi yang kuat. Semua keputusan pemerintah, anggaran, dan proyek publik dapat diakses oleh warga. Informasi terbuka ini meminimalkan celah bagi praktik korupsi. 2. Sistem hukum tegas. Denmark memiliki hukum anti korupsi yang ketat, dengan pengawasan independen dan hukuman yang jelas bagi pelanggar. 3. Budaya kejujuran. Nilai kesetaraan dan kejujuran janteloven menumbuhkan sikap saling menghormati dan mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan. 4. Pengawasan publik aktif. Warga Denmark terbiasa terlibat dalam kontrol sosial dan melaporkan penyimpangan, sehingga pejabat publik selalu bekerja dengan akuntabilitas tinggi. Hasilnya, Denmark tidak hanya menjadi negara yang nyaman untuk ditinggali tapi juga tempat investasi yang aman dan dipercaya oleh masyarakat internasional. Kebebasan dari korupsi ini mencerminkan bagaimana transparansi, hukum yang kuat, dan budaya etis dapat menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan produktif. Salah satu daya tarik Denmark yang jarang dimiliki negara lain adalah sistem pendidikan tinggi yang aksesibel dan inklusif.
Warga Denmark tidak perlu membayar biaya kuliah di universitas negeri, sebuah kebijakan yang memungkinkan setiap orang mengejar pendidikan tanpa terbebani biaya tinggi. Menariknya, kebijakan ini juga berlaku untuk mahasiswa dari Uni Eropa. Mereka dapat belajar secara gratis di universitas-universitas Denmark selama memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, beberapa mahasiswa bahkan bisa mendapatkan tunjangan bulanan dari pemerintah untuk biaya hidup, sehingga fokus sepenuhnya pada studi dan pengembangan diri. Sistem ini didukung oleh filosofi Denmark bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan privilege. Kurikulum universitas menekankan penelitian, inovasi, dan keterampilan praktis, sehingga lulusan siap menghadapi tantangan global. Banyak program juga diajarkan dalam bahasa Inggris, membuat Denmark menjadi tujuan populer bagi mahasiswa internasional yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi tanpa harus membayar biaya mahal. Hasilnya, Denmark tidak hanya melahirkan tenaga profesional yang kompeten, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia bagaimana akses pendidikan dapat meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Salah satu keajaiban infrastruktur Denmark adalah jembatan Øresund, yang menghubungkan kota Copenhagen di Denmark dengan Malmö di Swedia. Panjang jembatan ini mencapai 8 km, namun yang membuatnya lebih menakjubkan adalah kombinasi unik antara jembatan dan terowongan bawah laut sepanjang 4 km, yang memungkinkan lalu lintas tetap lancar meski kondisi cuaca ekstrim. Øresund bukan hanya sekedar jalur transportasi. Jembatan ini menjadi simbol kerjasama internasional antara Denmark dan Swedia, mempermudah mobilitas ribuan pekerja dan wisatawan setiap hari. Infrastruktur ini dirancang dengan standar keamanan dan teknik sipil yang canggih, mampu menahan gelombang tinggi, angin kencang, dan gempa ringan. Selain fungsinya sebagai penghubung darat, Øresund juga menjadi ikon arsitektur modern. Desainnya elegan dan futuristik, seolah menunjukkan filosofi Denmark, menggabungkan keindahan, teknologi, dan keberlanjutan. Bagi banyak wisatawan, melintasi jembatan ini bukan sekedar perjalanan, tetapi pengalaman menakjubkan menikmati pemandangan laut dan kota dari perspektif tinggi. Øresund adalah bukti nyata bagaimana Denmark menggabungkan teknologi tinggi dengan visi strategis, menciptakan proyek yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional. Salah satu ciri khas masyarakat Denmark yang membuat negara ini unik adalah budaya kesederhanaan dan egalitarianisme. Meskipun banyak warga Denmark hidup sejahtera, mereka jarang menunjukkan kekayaan atau status sosial secara berlebihan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan janteloven, yang menekankan bahwa tidak ada individu yang lebih unggul dari yang lain. Janteloven bukan hukum resmi, melainkan kode sosial yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Denmark cenderung berbicara rendah hati, menghargai kesetaraan, dan menghormati privasi satu sama lain. Misalnya, meski memiliki mobil mewah atau rumah besar, mereka jarang memamerkannya. Filosofi ini menciptakan masyarakat yang harmonis, minim konflik sosial, dan saling menghargai. Budaya ini juga mempengaruhi dunia kerja. Kolaborasi, transparansi, dan penghargaan terhadap kontribusi semua orang lebih dihargai daripada mengejar status atau promosi pribadi. Dengan begitu, masyarakat Denmark tumbuh dalam lingkungan yang adil, produktif, dan sehat secara mental. Janteloven menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keharmonisan sosial tidak ditentukan oleh kekayaan, melainkan oleh kesederhanaan, rasa saling menghormati, dan kemampuan hidup bersama secara seimbang. Filosofi ini menjadi salah satu alasan mengapa Denmark sering dianggap sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Denmark bukan hanya dikenal karena kebahagiaan warganya, sistem pendidikan, atau energi hijau, tetapi juga karena kulinernya yang mendunia. Salah satu simbol gastronomi Denmark adalah restoran Noma di Copenhagen, yang beberapa kali dinobatkan sebagai restoran terbaik di dunia. Noma dan musiman. Setiap hidangan bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman, memadukan estetika, tekstur dan aroma yang mencerminkan kekayaan alam Skandinavia. Keunikan Noma juga terletak pada eksperimen kuliner. Mereka menciptakan resep baru dari bahan-bahan yang jarang digunakan, seperti lumut, bunga liar, atau hasil fermentasi tradisional. Filosofi ini menunjukkan bagaimana kreasi, keberanian, dan penghargaan terhadap alam bisa mengubah pengalaman makan menjadi seni yang memukau dunia. Selain Noma,
Copenhagen kini dipenuhi restoran kelas dunia yang menekankan kesegaran bahan, inovasi, dan desain presentasi. Kota ini menjadi destinasi kuliner yang wajib dikunjungi oleh pecinta gastronomi internasional, membuktikan bahwa Denmark mampu menggabungkan tradisi, inovasi, dan kualitas hidup dalam setiap aspek kehidupannya. Denmark adalah negara kecil dengan banyak keajaiban. Dari kebahagiaan warganya, sistem pendidikan gratis, kebebasan yang bertanggung jawab, hingga inovasi energi hijau dan kuliner kelas dunia, semua aspek kehidupan di Denmark menunjukkan harmoni antara kemajuan, kesederhanaan, dan kualitas hidup. Negara ini bukan hanya inspirasi bagi masyarakat internasional, tetapi juga bukti nyata bahwa kesejahteraan, kesetaraan, dan kreativitas dapat berjalan seiring dengan modernitas. Setiap sudut Denmark, dari kota Copenhagen yang penuh sepeda, hingga ladang angin yang megah mengajarkan kita pentingnya kesederhanaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk berubah. Semoga video ini memberi wawasan dan inspirasi bagi Anda untuk lebih mengenal Denmark, negeri kecil dengan cerita besar. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.